Baik, pertama-tama di sini saya membuka ChatGPT dan meminta ChatGPT untuk memberikan referensi jurnal terpercaya PMC mengenai kelautan yang mempengaruhi absorpsi dan distribusi obat. Di sini ChatGPT memberikan beberapa eh, referensi jurnal dan saya menggunakan jurnal yang kedua, yaitu jurnal dari Molecules and Hatching Drug Solubility, Bioavailability, and Target Therapeutic Application through Magnetic Nanoparticles. Di mana jurnal ini sudah terindeks Q1 oleh Ski Major. Setelah itu, saya membuka CCP kembali dan melampirkan file jurnalnya uh, untuk menanyakan apa rumusan masalah yang ada pada hmm, jurnal tersebut. Di sini ChatGPT memberikan rumusan matanya yaitu bagaimana larutan obat yang rendah memengaruhi proses penyerapan, absorpsi, distribusi, bioavailabilitas, dan konsistensi efek terapeutik obat dalam tubuh, serta bagaimana strategi formulasi khususnya nanoteknologi dapat mengatasi permasalahan tersebut. Eh, Rumusan masalah ini didapat dari eh, variabilitas biologis menimbulkan tantangan signifikan dalam pengembangan terapi yang efektif, terutama dalam hal kelarutan dan bioavailabilitas obat. Kelarutan yang buruk di berbagai kondisi fisiologis seringkali menyebabkan penurunan penyerapan dan hasil terapi yang tidak konsisten. Ulasan ini mengkaji bagaimana nanoteknologi, khususnya melalui penggunaan nanomaterial dan nanopartikel magnetik, menawarkan solusi inovatif untuk meningkatkan kelarutan dan bioavailabilitas obat. Inti dari tantangan ini adalah keragaman genetik antar individu yang dapat secara signifikan memengaruhi metabolisme dan respons obat. Variasi genetik seperti polimorfisme dan gen yang mengkode enzim seperti sitokrom P450 dapat menyebabkan perbedaan substansial dalam cara obat dimetabolisme sehingga mengakibatkan variabilitas dalam profil efikasi dan keamanan. Tantangan ini tuh dalam meningkatkan kelarutan obat dan mengelola variabilitas biologis telah mendorong eksplorasi dan solusi inovatif. Setelah itu, saya membuka kembali ChatGPT dan menanyakan pada ChatGPT untuk memberikan referensi jurnal terpercaya sebagai jawaban dari rumusan masalah yang tadi. Dan saya menggunakan jurnal yang pertama, itu jurnal Biomedicines, Bioavailability Enhancement, Dutch Nicholas for Poorly Aqueous Soluble Drugs and Therapeutic, di mana jurnal ini sudah terindeks Q1 oleh Ski Major, yaitu jawabannya kelarutan air yang rendah dari molekul farmakoaktif membatasi potensi farmakologisnya. Tetapi parameter kelarutan tidak dapat dikompromikan sehingga berbagai pendekatan digunakan untuk meningkatkan bioavailabilitasnya untuk antifarmasi dengan kelarutan rendah memberi risiko kegagalan yang lebih tinggi untuk inovasi dan pengembangan obat. Farmakokinetik, farmakodinamik, dan beberapa parameter lainnya seperti distribusi obat, peningkatan protein, dan penyerapan sebagian besar dipengaruhi oleh kelarutannya. Di antara semua bentuk sediaan farmasi, bentuk sediaan oral mencakup lebih dari 50% dan 50 obat harus larut dalam air. Peningkatan bioavailabilitas dan kelarutan obat ini merupakan tantangan signifikan di dalam formulasi farmasi. Menurut klasifikasi biofarmasi, obat kelas 2 dan kelas 4 AB menunjukkan kelarutan yang buruk, bioavailabilitas yang lebih rendah, dan disolusi yang kurang. Berbagai teknologi dibahas dalam artikel ini untuk meningkatkan kelarutan obat yang sulit larut dalam air, misalnya kompleksasi molekul aktif, pemanfaatan pembentukan emulsi, misal mikroemulsi, kosolvent, preparasi misal polimerik, teknologi dan pembentukan partikel, garam farmasi, produk, teknik alternasi keadaan pada teknologi gel lunak,
nanokristal obat, metode dispersi padat, teknik rekayasa kristal, dan teknologi nanomorf. Susunan larutan obat terutama dipengaruhi oleh susunan kimianya dan kondisi lingkungan, kondisi larutannya. Susunan molekul menunjukkan volume molekuler dari kristal, ikatan hidrogen, ionisasi, dan lipolisitasnya yang menentukan kelarutan obat. pH, zat tambahan, waktu, suhu, kosolven, dan kekuatan ion akan mempengaruhi kondisi kelarutan. Setelah itu saya membuka ChatGPT kembali dan meminta ChatGPT untuk memberikan referensi jurnal pengamat. Dari jawaban pada rumusan permasalahan, dan saya menggunakan jurnal yang pertama ini, yaitu jurnal dari Core Nanoscape. Nanoparticle formulation increases oral bioavailability of poorly soluble drugs, approach experimental evidence and theory, di mana jurnal ini sudah terindeks Q3 major, yaitu nanonisasi memberikan dasar formasi yang masuk akal untuk meningkatkan bioavailabilitas oral dan efektivitas terapeutik senyawa ini dengan meningkatkan dosis pembukaannya. Fakta bahwa nanopartikel berada dalam domain ukuran yang sama dengan bentuk ini membuat nanomaterial cocok untuk penandaan atau pelabelan biologis untuk menggunakan nanopartikel sebagai penanda biologis, lapisan atau pelapis biologis atau molekuler yang bertindak sebagai antarmuka bioanorganik harus dilekatkan pada nanopartikel. Kompleksitas fisikokimia dan molekuler obat serta ketidakaksesan sebagian besar target obat secara in vivo menghadirkan tantangan besar untuk mengirimkan obat spesifik ke tempat kerjanya pada tingkat yang relevan. Secara terapeutik, penargetan obat telah berkembang sebagai tujuan yang paling diinginkan tetapi sulit dicapai dalam ilmu pengiriman obat. Saat ini sekitar 10% obat yang sedang diteliti memiliki masalah bioavailabilitas karena kelarutan yang buruk. Diperkirakan sekitar 40% obat yang baru dikembangkan akan memiliki kelarutan yang buruk di masa mendatang. Kelarutan obat yang buruk membuat sangat sulit untuk melakukan screening senyawa secara massal untuk potensi efek obat. Terdapat kebutuhan mendesak akan formulasi obat yang cerdas untuk mencapai bioavailabilitas yang memadai. Banyak pendekatan berbeda telah dikembangkan untuk mengatasi masalah kelarutan obat yang sulit larut, termasuk solubilisasi senyawa impulsi dan kompleksasi alternatif. Untuk metode-metode ini yang telah dikembangkan adalah formulasi nanopartikel obat. Keuntungan mendasar dari nanonisasi elaborasi peningkatan gas permukaan dan gradien konsentrasi senyawa keuntungan yang sulit larut. Ini diikuti oleh peningkatan laju pelarutan senyawa menurut persamaan Naes-Whitney. Selain itu, kelarutan jenuh juga meningkat setelah nanonisasi. Semua ini dapat bermanfaat bagi bioavailabilitas oral obat yang sulit larut dengan meningkatkan transportasi obat melalui dinding usus ke dalam sirkulasi sistemik. Berbagai pendekatan untuk nanonisasi partikel formasi dan bagaimana formulasi nanopartikel meningkatkan bioavailabilitas obat yang sulit larut dengan menggunakan model in vitro dan in vivo.